Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ketujuh, kemenangan Kristus atas kematian. Rabu 9 November, saksi-saksi Kristus yang telah bangkit. Bacalah Yohanes 20 ayat 11 sampai 29 dan 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Bagaimanakah para murid bereaksi ketika mereka pertama kali bertemu dengan Kristus yang telah bangkit? Kedua orang malaikat di kubur yang kosong itu berkata kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi segera Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka dan mereka menyembah Dia. Ia menampakkan diri pula kepada Petrus dan pada kedua orang murid di dalam perjalanan mereka ke Emmaus, yang hatinya membara ketika dia berbicara kepada mereka. Ketika Yesus datang ke ruang atas, para murid awalnya merasa seram dan ketakutan, tetapi kemudian dipenuhi sukacita dan kagum dengan apa yang terjadi. Seminggu kemudian Yesus datang lagi di ruangan yang sama tanpa membuka pintu, dan bahkan Thomas pun percaya pada kebangkitannya. Selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya, Yesus telah dilihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Dan oleh Yakobus, Yesus bergabung dengan beberapa murid di tepi Danau Galilea dan sarapan dengan mereka, diikuti dengan berbicara kepada Petrus. Mungkin ada lagi penampakan dari Yesus sebelum yang terakhir pada kenaikannya. Paulus menganggap dirinya juga sebagai saksi dari Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus. Ketika murid-murid lain pertama kali memberitahu Thomas yang tidak hadir bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit, reaksinya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 1 minggu kemudian, ketika Yesus kembali menampakkan diri di hadapan para murid, sekarang dengan Thomas berada di antara mereka, Yesus berkata kepadanya, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kemudian Thomas mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun engkau tidak melihat sendiri kebangkitan Kristus, apakah alasan lain yang engkau miliki untuk imanmu kepada Yesus? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Yesus mati tetapi Ia telah bangkit. Dan setelah kebangkitannya, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya secara bertahap. Kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain, Ia menampakkan diri pula kepada Petrus, dan pada kedua murid di dalam perjalanan mereka ke Emmaus, dan murid-muridnya yang lain. Dan selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya, Yesus telah dilihat oleh lebih dari 500 saudara-saudaranya sekaligus, dan juga oleh Yakobus. Dia juga bergabung dengan beberapa murid di tepi Danau Galilea, dan juga mungkin ada penampakan-penampakan Yesus yang lain setelah kebangkitannya tersebut. Bahkan Paulus sendiri menyatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya ketika perjalanannya menuju ke Damaskus. Dan disitulah titik awal pertobatan dari Paulus. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di sana. Ketika kematian Yesus di kayu salib, iman dari murid-murid Yesus menjadi sangat terguncang. Itulah sebabnya ketika Ia bangkit, Ia menampakkan diri kepada mereka untuk memberikan kepastian bahwa Yesus telah bangkit. Dan salah satu yang imannya terguncang adalah Thomas. Dan ia memilih untuk meninggalkan persekutuan yang biasa diadakan di suatu tempat bersama dengan murid-murid lainnya. Yohanes 20 ayat 24 mencatat bahwa Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Thomas tidak lagi hadir karena terguncang imannya dan frustrasi karena beranggapan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah akhir dari segalanya. Bahkan ketika murid-murid lainnya menceritakan perihal kebangkitan Yesus kepadanya, ia bersikap skeptis dan sama sekali tidak percaya. Lalu Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini mengindikasikan bahwa Thomas membutuhkan bukti yang nyata untuk percaya.
Begitu mudahnya iman Thomas memudar, padahal ketika masih bersama-sama dengan Yesus, ia mendengar sendiri apa yang dikatakan Yesus bahwa ia akan mati disalibkan dan bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Apa yang menyebabkan Thomas ragu terhadap kebangkitan Yesus? Thomas meragukannya oleh karena konsep pemahaman Thomas tentang Mesias masih terkontaminasi atau terpengaruh dengan ajaran Yudaisme yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dalam semarak dan penuh kemegahan, bukan kesederhanaan, bahkan mati di kayu salib. Namun, begitu Yesus datang kepada Thomas secara pribadi dan menampakkan diri kepadanya, seketika itu juga barulah Thomas percaya dan berseru, "Ya Tuhan dan Allahku." Itulah sebabnya Yesus menyatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat kematian Yesus secara langsung maupun kebangkitannya, tetapi firman Tuhan mengatakan kita seharusnya berbahagia karena walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, menyandarkan iman sepenuhnya kepada Tuhan? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.